Saudara-saudara, kita akan bicarakan satu tema lagi yang sangat menarik, yaitu temanya adalah supaya mereka menjadi satu. Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapanya. Oleh karena itu, Dia menyediakan sakramen dan sakramentali yang sangat lengkap bagi kehidupan rohani kita. Gereja kita amat kaya dengan sarana yang membawa umatnya untuk meraih kekudusan sehingga kita bisa bersatu dengan Allah. Persatuan inilah yang diciptakan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Seperti dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan imamat Rajawi Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib. Kekuatan doa Yesus telah menembus jauh ke dalam diri setiap murid yang dikasihinya. Dalam perikop perenungan hari ini kelihatan jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih Bapa di dalam para murid. Ternyata doa Yesus ini sungguh dapat kita lihat buahnya dalam diri Paulus. Doa Yesus dan persatuannya dengan Bapanya tidak menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana. Justru doa Yesus itu menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, sukses atau gagal, orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala jatuh, kesepian, ditolak, ataupun dianiaya. Pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat kita tidak lupa daratan, tidak lupa akan orang-orang sekitarnya yang sedang menderita. Doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dalam kesadaran seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat hening, waktu doa, bacaan rohani, dan sendiri bersama Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Doa Yesus, sadarkanlah aku untuk selalu mengikuti jalanmu, kuat aku untuk selalu baik. Ya. Saudara-saudara, sejak Konsil Vatikan kedua 1962 sampai 1965, umat Kristen dan Gereja Katolik menjadi semakin sadar akan skandal perpecahan antara orang-orang Kristiani. Makin banyak umat yang memakai doa Yesus pada perjamuan terakhir sebagai doa mereka sendiri, supaya mereka semua menjadi satu, supaya kami semua menjadi satu. Dialog antar para teolog dan berbagai denominasi, berbagai komisi di dalam gereja-gereja, kebaktian, doa bersama, dan di banyak tempat telah mendorong umat Kristiani di mana-mana untuk menggondobrak serta meruntuhkan tembok-tembok pemisah, saling curiga, persaingan. Tidak sedikit dari hal-hal buruk ini yang sudah berut akar sejak berabad-abad lalu. Tanggal 18 sampai 25 Januari adalah Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristen. Dalam pekan doa ini, seluruh umat Kristiani ia berkehendak baik seharusnya menggabungkan diri dalam doa Yesus. Dalam doanya,
semoga mereka bersatu. Yohanes 17:21-23. Kita mau mengaturkan doa permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong memeriksa hati-hati kita masing-masing agar dapat sampai kepada suatu pertobatan yang lebih mendalam atas apa saja kontribusi kita atas perpecahan yang terjadi dalam gereja Kristus. Pekan doa ini adalah waktu yang kiranya cocok bagi kita untuk secara khusus merenungkan rencana Bapa Surgawi sehubungan persatuan, dan sebagaimana kita dapat ikut ambil bagian dalam upaya mengembalikan arus sejarah dengan menyerahkan hati kita kepada kuasa yang mempersatukan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh pemersatu, sedangkan roh iblis dan begundal-begundalnya adalah roh pecah belah. Saya selalu mempunyai pandangan bahwa perpecahan dalam gereja Kristus merupakan suatu skandal, sebuah batu sandungan bagi para saudara-saudara kita yang beriman lain, sebuah batu sandungan bagi pekerjaan evangelisasi. Awal mula perpecahan dalam gereja hanya sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta Kristiani yang pertama. Gereja yang masih sangat muda usia itu sudah terancam perpecahan yang disebabkan oleh prasangka dan lain-lain. Di Korintus, umat Kristiani mulai berkelompok-kelompok yang saling berhadapan. Ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, selain mengatakan aku dari golongan Apolos. Ada yang lain yang mengatakan aku dari golongan Kefas. Di Kolose, ada sejumlah orang Kristiani mengklaim telah memperoleh penglihatan tentang malaikat-malaikat, dan mereka memandang rendah saudara-saudara mereka yang tidak mengalami penglihatan seperti mereka. Di Galatia, orang-orang Kristiani keturunan Yahudi mencoba untuk memaksa saudara-saudara mereka yang non-Yahudi untuk merangkul segala aspek dari Yudaisme agar supaya dapat dipertimbangkan sebagai anggota penuh dari gereja. Bagaimana sebuah gereja yang dimulai dengan janji sedemikian indah dari Yesus dapat menjadi terpecah belah dengan begitu cepat? Banyak dari mereka yang telah melihat sendiri Tuhan Yesus yang bangkit masih hidup pada waktu itu, dan mereka saksi tentang kuasa Allah. Cerita-cerita tentang mujizat dan tanda heran yang terjadi banyak beredar di kalangan umat, dan banyak umat yang masih yang percaya di seluruh dunia menyaksikan atau mengalami mujizat dalam kehidupan mereka. Namun sayangnya mereka juga yang mulai saling memisahkan satu sama lain. Semua ini memang fenomena yang mengherankan, walaupun sama sekali tidak mengherankan apabila kita membaca uraian selanjutnya di bawah ini. Satu pertempuran, peperangan rohani. Sebenarnya perpecahan yang berkembang dengan begitu cepat adalah suatu tanda bahwa masalah-masalah ini bukan semata-mata berasal dari hati manusia. Santo Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Iblis sangat senang apabila terjadi perpecahan. Dia tahu bahwa dia tahu sekali bahwa sebuah kerajaan yang terpecah-pecah dan saling menghantam satu sama lain tidak dapat bertahan. Oleh karena itu dia bermain dalam dan di sekitar rasa takut, prasangka-prasangka dan cinta diri yang adalah bagian dari kodrat kita yang rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Iblis mengetahui bahwa mereka apabila kita membiarkan tendensi-tendensi ini kian merajalela, maka kita akan menuai perpecahan dan relasi yang berantakan. Itulah sebabnya mengapa Santo Paulus menulis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang meraung-raung dan mencari orang yang ditelannya untuk dapat ditelan. Iblis mengetahui bahwa manusia pada dasarnya rentan terhadap tipu dayanya. Hanya pada satu titik di mana kita tumbuh
semakin jauh dari kuasa Roh Kudus, dan katakanlah menjadi semakin dingin terhadap Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena semakin jauh kita dengan Roh Kudus, semakin kuat tekanan dari kodrat manusia kita yang cenderung berdosa. Kita pun ada satu hal yang kita perlu pelajari tentang persatuan dan perpecahan. Maka itu adalah persatuan Kristiani dan persatuan dalam hati kita sendiri. Hanya dengan akan terwujud apabila kita belajar memperhatikan kodrat manusia yang cenderung kepada kedosaan itu. Lalu kemudian kita hidup dalam roh. Fondasi dari persatuan antara umat Kristiani bersifat ilahi. Kasih agape, kasih yang tetap ada. Bahkan ketika kita merasa disakiti, inilah kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Kasih yang mendesak kita untuk mengasihi orang-orang lain. Betapapun perlainan mereka itu, lain dalam pandangan hidup, lain latar belakang budaya, dan sebagai berikut. Kasih agape menggerakkan kita untuk mematikan segala prasangka dan praduga, dorongan untuk menghakimi orang lain, perasaan superioritas ketimbang umat Kristiani dari gereja-gereja yang lain. Memang pemikiran-pemikiran ini mungkin saja membuat kita merasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi Allah menginginkan agar kita mengakui bahwa karena itu semua berasal usul dari kodrat manusiawi kita yang cenderung untuk jatuh ke dalam dosa. Maka semua itu hanyalah menarik kita semakin jauh lagi dari Roh Kudus. Persatuan dalam roh. Kasus gereja di Galatia merupakan sebuah ilustrasi yang jelas tentang kebenaran ini. Ketika Paulus melihat betapa dalamnya perselisihan paham doktrinal tentang memecah belah umat di Galatia, dia melontarkan pertanyaan sederhana. Apa kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhiri dalam daging? Di sini Paulus memang berbicara sebagai seorang teolog. Namun teolog yang sudah mempunyai pengalaman akan Allah, pengalaman akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Paulus, perbedaan antara umat dalam roh dan hidup satu kodrat manusia yang cenderung berdosa adalah jelas sekali. Apabila orang-orang Kristen hidup dalam roh, maka mereka menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Sesuai sifatnya, buah roh menarik orang-orang yang Kristen menjadi satu. Sebaliknya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percampuran, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita hidup dalam roh apabila kita memusatkan hati dan pikiran kita pada Dia dan mohon kepada Rohnya agar kita diberikan rahmat supaya taat kepada kehendak Allah. Roh Kudus menyalakan hati kita dan kasih dan memberdayakan kehendak kita agar menolak godaan-godaan untuk membenci, prasangka dan lain-lain. Kita hidup dalam roh apabila kita mematikan hasad dan dorongan untuk menghakimi orang lain, yang semuanya mengalir dari kodrat manusiawi kita yang cenderung berdosa. Kemudian kita mengklaim bahwa hidup kita dalam dosa telah disalibkan bersama Kristus. Kita hidup dalam roh apabila kita mempersatukan kehidupan kita kepada janji bahwa melalui kebangkitan Yesus kita dapat diperdayakan dan hidup dalam kasih dan persatuan satu sama lain. Paulus begitu yakin tentang kuasa Roh Kudus dengan membawa persatuan dan kesatuan, sehingga kita memberikan sebuah rumusan sederhana kepada jemaat di Galilea. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus mengetahui bahwa semakin banyak umat Galatia mencari hikmat, kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, maka
akan semakin lemah lembutlah hati mereka, dan semakin berkeinginan pula mereka untuk saling hormat dan saling mengampuni. Apabila kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan gereja yang begitu saja tanpa perlindungan semestinya, Dia telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat sungguh saling mengasihi dan saling mengampuni. Akhirnya hanya kasih Kristiani sajalah yang dapat mengikat kita bersama, dan hanya melalui Roh Kuduslah kita akan mampu untuk membuka diri kita bagi kasih ini, bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hasratnya untuk membuat anak-anak Allah sungguh menjadi satu? Dalam doa-doa kita selama pekan doa sedunia ini, kita dapat mengaturkan doa permohonan kepada Roh Kudus agar memberikan kepada kita pemahaman lebih mendalam tentang hasrat Allah akan terwujudnya kebersatuan antar gereja-gereja Kristiani. Dalam suasana doa kita dapat membaca dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci, misalnya Filipi 2, 1-11, Matius 5, 21, 26, Yohanes. Selagi merenungkan sebuah bacaan kitab suci, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sebuah gereja yang bersatu dapat memajukan kerajaan Allah dengan lebih penuh kuasa daripada sejumlah gereja yang sendiri melakukannya. Bagaimana kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga dapat menjadi kesatuan pemersatu. Selanjutnya kita dapat memohon kepada Roh Kudus agar menolong kita melakukan pemeriksaan atas sikap-sikap kita terhadap orang-orang Kristiani dari denominasi lain. Kita harus melakukan pertobatan atas pemikiran-pemikiran kita yang sudah dibumbui, malah dipenuhi dengan berbagai prasangka, rasa curiga, atau sikap menghakimi. Apakah pernah muncul dalam pikiran kita bahwa orang-orang Kristiani dari denominasi lain itu kurang Kristiani apabila banding dengan diri kita sendiri? Sebagaimana umat Katolik teristimewa dalam pekan doa dunia ini. Baiklah, kita mencoba untuk mengambil langkah praktis menuju rekonsiliasi dengan saudara-saudara kita yang Kristen tetapi bukan Katolik. Yang terpenting dari semuanya adalah tindakan kita untuk berdoa untuk persatuan dan kesatuan Kristiani. Sepanjang pekan doa dunia ini, mari kita doakan setiap gereja Kristiani. Kita berdoa untuk menyembuhkan memori dan luka-luka lama, untuk akhirnya kita saling curiga, saling tuduh dan saling menghakimi agar kehendak Allah terlaksana dalam setiap jemaat. Iya, sekian dan terima kasih.